Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Galo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ya, Neneng. gimana kabarnya hari ini Bu Galo? Alhamdulillah baik, Bu Neneng. Bu Neneng gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Galo. Hujan terus gimana? Sehat Bu Galo? Nggih niki. Ya kemarin sempat sih anak-anak yang agak drop karena nunggu 3 anak jadi ibunya juga ikut drop. Tapi ya biasalah doping Nggih, vitamin dan sebagainya. nggih, nggih. Nggih, harus dijaga ya Bu ya kesehatannya Iya, ya karena betul. sekarang cuacanya hujan panas seperti Nggih. itu ya Bu ya. Nggih, betul. Ya, baik Bu Galo, ke pembicaraan kita. Eh, jadi Bu Galo ya, hari ini Bu Galo bertemu dengan saya karena akan ada supervisi Bu Galo. Oh iya, Ya, iya. mungkin Bu Galo juga sudah perso dari kurikulum, Nggih. sudah ada plotting jadwal supervisinya. Kira-kira Iya. Bu Galo hari apa ya dapat kejadian jadwal hari apa? Kayaknya saya hari Selasa, Bu. Hari Hari Selasa. Selasa. Ya, di Nggih. kelas mana Bu kira-kira? Di kelas 10-1. Oh, baik Bu. Oke. Ya, oke. Jadi sebelum melakukan supervisi atau observasi, kita lakukan pra dulu, Nggih. pra observasi. Nggih, Di mana tujuan kita melakukan pra observasi ini yaitu untuk pertumbuhan, perkembangan dan pengawasan Nggih. dari sekolah untuk Bu Galo. Iya. Bagaimana nanti kinerja Bu Galo terkait dengan pengembangan kompetensi dari diri Bu Galo. Ngoten nggih Bu Galo nggih. Nggih. Nah, begini Bu Galo. Untuk pembelajaran yang nanti Bu Galo sampaikan di kelas itu sebenarnya tujuannya apa ya Bu? Untuk apa tujuannya? Untuk yang besok itu, Bu, kebetulan kita bahas topiknya tentang kesadaran gender. Kemudian tujuannya sendiri jadi topik kesadaran gender. Kemudian temanya sendiri itu menghindari seks bebas, Bu. Itu berdasarkan asesmen kebutuhan siswa yang sudah dilakukan di awal tahun, Bu. Kemudian untuk capaian layanan BK atau tujuan secara umum itu murid bisa mendesain bentuk kolaborasi secara harmonis dengan lain jenis dalam keberagaman peran sosial. Ini saya bacakan dari RPL-nya ya Bu, Boleh, dari Bu. rencana pelayanannya. Iya. Kemudian untuk tujuan khususnya itu ada 4, Bu. Yang pertama, melalui pengamatan reflektif, murid dapat menyimpulkan analogi proses terjadinya suatu benda atau makhluk hidup. Itu saya ambil teorinya kecenderungan formatif dari Rogers, Bu, dengan jadi kayak teori itu disambungkan dengan terjadinya seks bebas. Oh, Jadi begitu. Jadi ambil teori kecenderungan formatif itu kemudian dikaitkan dengan terjadinya seks bebas. Itu kemudian yang kedua, melalui penjelasan fakta-fakta terkait kondisi alamiah biologis diri, murid dapat mengenali dorongan alami tersebut dan menerimanya secara positif. Jadi ini soal ya usia segitu remaja kan sudah mulai ada dorongan-dorongan biologis Nggih, itu, Bu. ada nafsunya Nggih. ya. Jadi itu mereka bisa mengenali, memahami dan menerimanya secara positif. Iya. Kemudian yang ketiga, melalui penyajian nilai agama. Jadi nanti akan dikaitkan juga dengan nilai agama secara umum sebenarnya, tapi karena mayoritas mungkin nanti Muslim, jadi mungkin saya akan mengaitkannya Dengan lebih karena Al-Qur'an di ya, Bu, ya. di 10-1 itu kebetulan Muslim semua. Nggih. Nah, untuk itu mengkaitkan dengan nilai agama tentang larangan mendekati zina itu, Bu. Kemudian yang keempat, melalui penyajian nilai agama juga murid dapat mengarahkan pergaulannya dengan lawan jenis secara positif. Jadi ini secara umum sih semua agama. Oh iya. Begitu, iya. Bu. Jadi itu tujuan khususnya begitu. Oh, saya ulangi lagi ya Bu ya. Jadi tujuan akhir nanti di pembelajaran intinya menghindari seks bebas begitu ya Bu ya, betul. menghindari seks bebas karena usia-usia remaja sudah rentan dengan seks ya Bu ya, begitu ya. Nah Bu Galo, ukuran keberhasilan dari pembelajaran itu apa Bu? Ukuran keberhasilannya dia paham apa itu seks bebas, kemudian dia memahami dirinya dan dorongan biologis yang ada pada dirinya, dan dia paham harus bagaimana untuk menghindari seks bebas.
Paham menghindari seks bebas ya, Bu Bagaimana ya. caranya? Iya, kan kebetulan ini karena layanan klasikal ya, Bu. Jadi lebih kepada pemahaman dan pengembangan. Jadi mungkin beda kalau kita pakai layanan konseling kan kuratif nggih. Kalau yang ini lebih ke pencegahan sih. Oh. Jadi lebih ke pemahamannya dia mudeng nggak gitu. Oh iya Bu. Saya ulangi lagi untuk keberhasilannya berarti siswa itu paham tentang seks bebas, kemudian seks itu berasal dari dorongan biologis begitu. Kemudian murid juga bisa paham bagaimana menghindari seks bebas itu. Begitu. Nah, kemudian skala prioritas tentang keberhasilan kira-kira di kisaran berapa Bu dari 1 sampai 10? Kalau saya sih pengennya jelas, maksudnya perfect ya, sempurna, semuanya paham, mudeng ketika berefleksi, kemudian semuanya nyampe ke maksud saya. Oh iya Bu. Tapi untuk yang mungkin realistis ya, kalau yang realistis mungkin ya di kisaran angka 8 lah, mungkin sekitar kalau 36 siswa ya mungkin 75%-nya lah. 75%-nya ya. 75%-nya paham. Gitu ya Bu ya. Jadi pada intinya Bu Galuh itu menghendaki 100% anak itu paham tentang seks bebas ya Bu ya. Karena memang riskan sekali ya pergaulan anak zaman sekarang. Tapi pada kenyataannya nanti 75% itu sudah bagus begitu ya Bu ya. Baik. Kemudian kekuatan ibu itu dalam mencapai tujuan itu apa Bu? Kalau saya ini berusaha untuk memakai diferensiasi Bu, maksudnya menstimulus anak-anak untuk memahami konsep itu dari minatnya mereka sendiri. Jadi proses berpikirnya mereka sendiri yang menemukan gitu maksudnya. Jadi tidak yang bentuk saya terus ceramah begitu, tidak. Jadi saya coba untuk diferensiasi saja sesuai minat mereka nantinya di berarti aplikasi. Nanti menggali dari siswa itu sendiri ya Bu ya. Pakai discovery lah gitu Bu. Oh gitu. Seberapa pemahamannya tentang seks itu, kemudian bagaimana cara mereka bisa mengantisipasi dirinya agar terhindar dari seks bebas itu, begitu ya Bu ya. Iya, jadi saya berusaha untuk memantik mereka cari tahu tentang itu, nanti terus bisa sharing bersama gitu niatnya saya begitu. Nah, kalau hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi ibu untuk meraih tujuan dari pembelajaran itu ibu itu apa Bu? Kalau hambatan mungkin soal teknisnya saya sendiri mungkin ya. Gimana Bu teknisnya? Begini kan, pengennya saya kasih video, kemudian sedikit pengantar dan pemantik, kemudian mereka saya minta untuk membuat pemahaman mereka sendiri, mencari tahu sebabnya apa terjadi seks bebas, menganalisis videonya begitu ya Bu ya. Iya, menganalisis kontennya sih mereka cari sendiri bebas. Cuman video pemantik kasar. Video pemantiknya saya berikan. Tapi setelah itu akan ada pertanyaan pemantik, sebab kira-kira apa sih sebabnya bisa terjadi seks bebas. Kemudian pertanyaan kedua tentang akibatnya, kira-kira seperti apa yang mereka lihat di masyarakat itu seperti apa. Gitu. Kemudian saya minta mereka mengkonsepkan itu, jadi biar ada benang merahnya, menghubungkan begitu ya Bu ya. Terus kemudian mereka coba untuk mendemokan pemahaman mereka dengan apa aja terserah bisa mereka. Presentasi, bisa nanti dia membuat tulisan juga bisa Bu ya. Bisa mungkin bikin essay atau bikin infografis mungkin, atau mungkin malah bikin role play video begitu, terserah. Bu, sebentar ya, kalau dari sini saya masih belum paham hambatannya itu di video yang mana ya Bu ya? Teknisnya saya sendiri, maksudnya teknis penyampaiannya mungkin. Saya lebih ke nanti
itu kira-kira anaknya paham nggak ya dengan video yang saya berikan gitu. Oh gitu, memang jadi secara teknis nggih. menyambungkan itu Oh, nanti iya, kira-kira iya. mereka bisa mengkorelasikan nggak gitu. Nggih. Jadi mereka karena memang ini masih awam ya Bu ya. Tadi di kelas berapa Bu kalau 11. Iya, itu kan masih peralihan dari SMP dulu ya Bu ya ke SMA. Mungkin dulu dia di saat SMP PBK-nya tidak seperti ini ya Bu ya. Mungkin Jadi bisa jadi mereka masih awam ya Bu ya. Iya. Nah, Bu Galuh, solusinya seperti apa ini kalau ada masalah seperti itu? Kayaknya apa ya Bu, mungkin besok coba saya cek kali ya, maksudnya kalau anak mungkin ada 1-2 anak yang saya perlihatkan dulu video itu, kemudian apa ya istilahnya uji coba kali ya. Uji coba Saya perlihatkan video itu, terus saya kasih pengantar pertanyaan pemantik seperti itu, kira-kira dia nyambung nggak gitu mungkin jawabannya. Jadi kayak uji coba ya, semacam uji coba gitu dulu sebelum memulainya supaya bisa berjalan lancar tidak terhambat. Solusinya Bu Galuh akan dicoba ke murid kayaknya ke 1 atau 2 murid begitu ya Bu ya, untuk menganalisis video yang Ibu berikan dengan menjawab pertanyaan pemantik yang Ibu Galuh nanti berikan. Nah begitu ya Bu ya. Kayaknya kemudian itu. Rencananya ini kapan Bu? Kalau saya jadwalnya masih Selasa besok sih sebenarnya ya. Berarti mungkin karena saya jam terakhir kali, berarti besok pagi Selasa jam ke 9.10. Istirahat aja nanti waktu. Oh ya, itu jamnya saya kan 9.10. Iya. Berarti nanti saya bisa uji cobanya di istirahat pertama lah. Saya minta ada jam anak keempat BK. berarti jam keempat akan uji coba. Kemudian prakteknya hari Selasa juga Bu. Hari Selasa itu. Jadi saya jam keberapa Bu? Prakteknya kan jam 9.10. Selasa jam 9.10 nanti di kelas 11. Kelas 11. Nanti istirahat pertama bisa uji coba kan, nanti ada jeda saya untuk ganti, mungkin kalau videonya ternyata anaknya tidak terlalu paham, mungkin saya bisa cari lagi video lain yang ada korelasi anaknya mudeng gitu. Masih ada jeda waktu kan itu dari beberapa saat untuk cari video yang lain. Oke Bu Galuh. Nah, ukuran keberhasilan dari rencana aksi Ibu ini apa? Yang ini ya, uji coba ya, sampai nanti akhirnya Bu Galuh bisa menggunakan video itu untuk pemantik siswa agar mereka itu paham dengan informasi yang akan Bu Galuh berikan. Berarti ukurannya kalau muridnya bisa mengkorelasikan ya. Muridnya bisa yang sampel tadi, murid yang jadi sampel tadi. Jadi ukuran keberhasilannya siswa bisa menyambung gitu ya Bu ya, keberhasilan bisa nyambung dengan apa yang akan video apa yang akan Ibu tampilkan gitu nggih. Nah, untuk cara mengantisipasinya tadi gimana Bu? Itu tadi ganti video. Ganti video. Jadi kalau anaknya nggak paham, Bu Galuh nanti akan mengganti videonya dengan yang lainnya. Berarti Bu Galuh di sini punya stok video banyak pasti ya Bu ya? Iya, nanti bisa cari-cari karena ya harus butuh waktu juga cari-carinya. Oke Bu, ya, oke. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi ini Bu? Ya, komitmennya semoga bisa berjalan lancar, baik. Besok waktu refleksi anaknya bisa mudeng yang saya maksudkan, itu mungkin ya. Nah, mungkin jadi komitmennya semoga berjalan dengan baik, lancar, muridnya bisa paham dengan video yang Ibu berikan, bisa juga nanti menjawab pemantik dari Ibu begitu Bu nggih. Nah, kira-kira Bu ya, siapa yang akan membantu Bu Galuh dalam menjaga komitmen ini Bu? Kalau soal video ya, maksudnya kan tadi saya pribadi khawatirnya ke teknisnya. Itu kalau itu mungkin saya bisa minta bantuan ke teman-teman BK yang lain sih, karena rata-rata teman-teman BK itu punya stok video ya.
Kira-kira Bu siapa ya Bu? Mungkin bisa disebutkan Bu Bisa siapa? Bu Novi, Bu Endang, Bu Nurul, Bu Wiwi, Jadi bisa keempatnya. semua yang Mm-mm. BK ya Bu ya, tim Mm-mm. BK ya, tim BK. Baik Bu. Kemudian mungkin ada yang mau ditanyakan Bu? Berhubungan dengan mas teknis kita besok untuk observasinya? Berarti besok Ibu masuk ke kelas kan ya? Iya. Yuk. Besok saya hari Selasa, saya ulangi lagi ya Bu ya. Hari Selasa nanti jam ke 9.10 saya akan masuk di kelas 10.1 Mm-mm. untuk melakukan observasi Iya. gitu tentang rencana pembelajaran Ibu, yaitu tentang menghindari seks bebas. Ya kan, nanti Bu Galuh akan menggunakan video sebagai pengantarnya untuk memantik siswa, begitu ya Bu ya. Oke. Kemudian bagaimana nanti tindak lanjutnya Bu? Tindak lanjut layanan maksudnya? Iya. Atau tindak lanjut supervisinya, Bu? Tindak lanjut layanannya Bu, setelah nanti siswa melihat bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan pemantiknya ini gimana Bu? Rencana saya sih kalau setiap anak-anak itu sudah paham tentang materi yang memang bermanfaat, itu saya minta mereka untuk sharing. Jadi maksudnya bisa lewat apapun yang mereka punya. Kalau biasanya sih seperti itu Bu. Jadi saya minta mereka ya misal punya Instagram atau punya ya minimal di story WA lah gitu. Iya, iya. Jadi kayak berbagi informasi lah, kayak berbagi kebaikan gitulah. Iya, iya. Jadi biar yang paham nggak cuman dia. Dia Kalau saja. dari layanan sih tindak lanjutnya pengennya seperti itu Bu. Oke Bu, berarti nanti tindak lanjutnya setelah siswa itu paham tentang materi yang Ibu berikan, siswa itu bisa berbagi informasi di media-media sosial ya Bu ya, bisa ke Facebook, bisa di IG, bisa buat status juga ya Bu ya, supaya yang lainnya masyarakat atau teman-teman yang lainnya bisa paham juga tentang seks bebas itu bagaimana. Baik Bu Galuh, nanti saya akan hari Selasa akan masuk ke kelas Ibu untuk melihat bagaimana siswa di sana nanti mengikutinya, apakah mereka paham seperti tadi yang ingin ditargetkan Bu Galuh 75% ya Bu ya, apakah bisa mencapai target itu atau tidak. Nah nanti selanjutnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi kira-kira setelah observasi hari apa ya Bu Galuh kosongnya ya? Mungkin hari Kamis kali. Hari Kamis. Hari Kamis tanggal berapa Bu Galuh? Hari Kamis sekarang tanggal berapa ya Bu? Sekarang tanggal 24 Bu. 24, 25, 26, 27, 28 ya? 28 Oktober ya Bu ya. Hari Kamis 28 Oktober. Jam berapa Bu Galuh bisa kosongnya? Sudah istirahat kali ya Bu? Istirahat pertama atau istirahat kedua? Istirahat pertama aja. Istirahat pertama. Ganggu nggak nanti sama Bu Neneng? Ya nanti saya lihat jadwal saya dulu ya Bu ya, hari Kamis gimana. Saya kosongnya jam keberapa nanti bisa kita sesuaikan ya Bu ya. Oke. Begitu ya Bu ya pertanyaan perbincangan kita pra observasi sebelum nanti kita observasi. Baik Bu Galuh, sekian dulu, terima kasih atas sama-sama, informasi Bu yang Neneng. diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.